hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berada di dalam masa iddah, Bu ya? Karena perceraian maka harus ada masa penantian agar tidak langsung menikah lagi dengan orang lain. Hikmahnya bara'atur rahim, misalnya membersihkan rahimnya dari. Akan tapi itu hanya hikmah. Hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah. Biarpun seorang wanita divonis mandul, rahimnya diangkat, tetap harus pakai iddah. Karena kita harus patuh dengan syariat. Jadi waktu menanti. Jadi dalam bahasa kita ada cerai, namanya cerai mati, ada cerai hidup. Cerai mati maksudnya ditinggal mati oleh suaminya. Maka harus ada masa penantian. Jika dia adalah seorang wanita yang punya kandungan, maka masa iddahnya sampai lahirnya sang bayi. Bisa saja 1 menit. Habis suaminya mati, anaknya lahir. Berarti langsung nikah lagi. Ya kan? Habis ngubur jenazah suaminya, dia nikah lagi. Ibaratnya begitu. Ada 7 bulan. Jadi kalau hamil, yadukna hamlahunna, sampai melahirkan. Jika wanita itu tidak hamil tapi punya haid, selain hamil adalah selain hamil 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Siapapun dia, pokoknya 4 bulan 10 hari asalkan tidak ada kandungan. 4 bulan 10 hari. Selesai. Tapi ada yang cerai hidup. Cerai hidup ini ada bermacam-macam modelnya. Pertama sama, jika wanita tersebut punya kandungan dari suami yang sah, maka iddahnya adalah sampai lahirnya sang bayi. Tapi naudzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita, anak keturunan kita. Jika kandungannya dari yang haram, anak zina, maka bukan karena kehamilan menurut jumhur ulama, kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tetap sampai lahir. Kalau selain mazhab Hambali dari Syafi'i, Maliki, Hanafi adalah selagi tidak ada suami maka tidak ada iddahnya, tidak seperti itu. Baik, ini perbedaan di antara ulama. Ya, jadi jika punya kandungan maka sampai melahirkan. Jika wanita tersebut tidak punya kandungan, ada bermacam-macam. Pertama, wanita yang tidak pernah haid sepanjang waktu. Nggak bisa hitungan haid dong. Antara masih bayi, ya kan? Atau masih kecil dinikahkan, atau memang dia adalah tidak pernah haid sepanjang waktu, atau sudah menopause, tidak ada haid lagi. Intinya yang tidak al-hail, yang tidak ada haidnya, maka masa penantiannya adalah 3 bulan. 3 bulan, 30 hari kali 3 bulan. 3 bulan cara menghitungnya adalah ya, kalau bulan ini bulan potongan, ya disempurnakan. Tapi bulan berikutnya kan utuh. Misalnya bulan depan kan Syawal, ini Ramadan ya. Ramadan pertengahan begini, dicerai, ya kan? Berarti dihitung Syawal sama Dzulqa'dah 2 bulan. Tinggal Ramadannya berapa hari? 16, tambah lagi 14 hari. Nanti seperti itu. 3 bulan. Kemudian jika wanita tersebut punya haid, maka 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Hanafi. Syafi'i adalah 3 kali suci. Jadi selagi melewati 3 kali suci, berakhirlah. Melewati, bukan berada. Berakhirlah iddahnya. Cara menghitung 3 kali suci itu begini. Misalnya, seorang perempuan dicerai dalam keadaan suci. Karena dicerai dalam keadaan suci, maka dihitung sudah sekali suci. Datang haid yang pertama, dia sudah punya suci 1. Setelah haid yang pertama suci, berarti masuk suci yang kedua. Setelah suci yang kedua, berarti haid lagi. Haid yang kedua. Setelah haid yang kedua, berarti kan selesai haidnya, masuk suci yang ketiga. Suci yang ketiga ini belum selesai iddahnya. Karena masih
Setelah berakhirnya suci yang ketiga, maka berakhirlah iddahnya. Kapan itu? Datang haid berikutnya, maka selesai masa iddahnya. Nah. Kemudian apa ada lagi ya? Budak separuh. Tidak ada budak sekarang, nggak usah dibahas, ngabisin waktu nanti. Kemudian jika penantiannya karena cerai mati, maka dia harus melakukan satu hal, dia harus berihdad. Ihdad itu sepanjang penantian 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh keluar rumah. Hanya mati saja ya. Tidak boleh berdandan. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai. Dan di rumahnya. Jangan salah ya, sebagian orang cerai biasa dikaitkan meninggal. Kalau cerai biasa, cerai satu itu dianjurkan dandan cantik biar suaminya rujuk kembali. Beda ini. Dan bagi yang cerai mati tadi, suaminya meninggal dunia, di samping tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar. Selagi masih ada yang menanganinya. Tapi kalau dia mungkin tulang punggung, nggak ada yang kerja dan sebagainya, hanya untuk kerjanya saja. Atau anaknya lapar mau belanja, nggak ada yang belikan, belanja. Hanya itu saja. Selebihnya nggak boleh. Tidak boleh dandan. Boleh nemui tamu, boleh. Jangan seperti ada di kota ini, suatu ketika kami datang kepada seorang, karena suaminya adalah orang dekat kami datang. Bu Hajinya di mana? Di kamar. Loh, kenapa? Kata kiai nggak boleh keluar. Nggak boleh kemana? Nggak boleh nemui orang. Waduh. Dari mana itu? Ya nggak boleh keluar rumah. Kalau nemui orang masih ada di rumah, ketemu sepupu, saudara, ini kan untuk hiburan. Lah ini salah paham begini nyeksa orang. Betul, kita suruh keluar senangnya, Bu, ya bener. Saya di kamar lihat jas suami saya, ranjang suami saya, baju suami saya, nggak boleh keluar. Keluar. Yang penting tidak keluar, lihat tamu, cerita. Nah, ini salah paham dalam fikih, ini bahaya juga nyeksa umat. Masa nggak keluar? Dari mana itu nggak boleh keluar kamar itu? Yang boleh keluar rumah jangan. Bisa ketemu, biar hilang kesedihannya, ketemu, bisa cerita dan sebagainya. Seperti itu. Itu bagi cerai mati ya, bagi yang suaminya meninggal dunia. Alladziina tawaffahum minkum ya tarabasna arba'ata asyhurin wa asyra. Kemudian, jika bukan cerai mati, dilihat kalau ada yang ketinggalan. Jika perempuan itu setelah dinikahi belum pernah digauli, maka nggak ada masa iddahnya. Habis dicerai langsung bisa nikah lagi dengan yang lainnya. Karena belum dukhul. Belum bergauli, maka tidak ada masa iddahnya. Baik, kemudian bagi yang cerai biasa, bukan cerai mati, maka kalau tolak bain kubro, cerai 3, itu sunnah saja untuk tetap di rumah. Biar tidak jadi fitnah. Kalau keluar tetap boleh. Tapi kalau masih tolak raj'i, ada sebagian ulama, bahkan banyak ulama menganjurkan dandan cantik. Biar apa? Biar suaminya rujuk lagi. Nah, ini adalah tolak 1 sama tolak 2. Maka jangan salah ini. Sampai suatu ketika mendengar ada satu orang baru cerai suaminya. Loh, kok sudah datang ke pondok, ke pengajian? Astagfirullahaladzim. Ya, itu gimana itu? Lah ini, ya nggak apa-apa di pengajian. Dia bukan tolak. Kalau tolak mati, kalau suami meninggal, ya nggak usah di pengajian. Tapi kalau memang suaminya menceraikannya, ya boleh. Hanya kalau ingat, tolak raj'i, jika tolak raj'i, tolak 1, tolak 2, masa penantian, dia masih seperti istri. Makanya keluar pun harus dapat izin dari suami. Nggak boleh seenaknya. Harus dapat izin dari sang suami. Seperti itu. Nah, baik. Ini diantaranya yang pembahasan fikihnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.